aspirasi sekolah impian yang akan kita wujudkan, gitu ya. Nah, pertama kita akan bahas dari segi sumber daya manusianya dulu. Nah, di sini ada seorang siswa, ada seorang guru, dan ada seorang monitor ataupun orang tua. Nah, dari segi siswa sendiri kami ingin membentuk siswa yang berkarakter. Artinya di sini dia bersalaman dengan seorang guru bahwa menunjukkan adabnya terhadap seorang guru. Artinya kita butuh siswa yang memiliki akhlak mulia dan berkarakter. Kemudian di sini ada orang tua. Orang tua juga masuk ke dalam ranahnya sekolah. Sering sekali tanggung jawab anak itu jatuh ke guru semata jika sudah masuk ke sekolah. Padahal sesi belajarnya anak itu akan lebih banyak jika dilakukan di rumah. Memang selama di sekolah itu tanggung jawab guru, begitu ya. Tapi di sini orang tua juga ikut mendampingi meskipun anak sedang berada di dalam sekolah. Artinya semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam sekolah juga harus dipantau oleh orang tua nantinya setelah pulang dari sekolah misalnya. Kemudian dari gurunya sendiri, di sini gurunya kami ingin membentuk guru-guru yang memang ya itu yang diminta oleh anak-anak tadi ya, anak-anak gajian sekarang, yang dekat dengan siswanya, yang tahu kebutuhan siswanya, yang mengerti zaman siswanya seperti apa. Karena memang benar kata siswa-siswa kita tadi, sering guru yang banyak membanding-bandingkan dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Bahkan mungkin menganggap teknologi itu akan merusak anak bangsa. Padahal teknologi itu kalau dipakai dengan seperti dua mata pisau, jika dipakai dengan baik maka itu akan menjadi suatu perubahan begitu. Kita masuk ke dalam daya dukung sekolah. Yang pertama, di sini kita membangun sekolah yang besar. Artinya kita ingin sekolah itu menjadi sekolah yang benar-benar punya nama besar dan mutu kualitas pendidikan yang baik. Kemudian juga ada UKS, ada BK. BK ini fungsinya nanti mungkin akan membuat sekolah itu menjadi lingkungan aman dan nyaman bagi anak. Isu perundungan, isu bully sangat luput dari kita saat ini guru-guru. Padahal di luar negeri ataupun negara-negara lain memandang bahwa bully itu adalah kasus yang sangat serius terhadap anak. Bagaimana anak bisa sekolah kalau misalnya sekolah itu menjadi duri bagi dia, gitu. Tidak nyaman di dalam sekolah, terintimidasi, begitu ya. Jadi ada BK, tempat pusat anak untuk curhat dan konseling di sana, begitu. Kemudian ada taman dan daunan. Di sini artinya kami ingin membuat iklim sekolah yang hijau, yang atmosfernya hijau, begitu. Artinya sekolah yang rindang, yang juga memperhatikan lingkungan. Kemudian ada tong sampah di sini sebagai bentuk lambang kebersihan. Kemudian kami ada membangun rumah ibadah. Kenapa kami bilang rumah ibadah dan tidak musola? Karena anak itu punya agama yang beragam. Kita hidup di masyarakat yang multikultural dan heterogen. Artinya kita pernah lihat ada satu ketika menteri mengunjungi satu sekolah yang di dalam sekolah itu punya 5 rumah ibadah sekaligus. Dan itu adalah mengajarkan toleransi kepada anak-anak bahwa kita beragam. Nah, kemudian ada lapangan sebagai tempat minat, kami lambangkan sebagai tempat dan minat bakat anak-anak. Artinya sekolah juga mengakomodir seluruh minat, hobi dan bakat siswa. Tidak hanya membentuk sebagai orang yang akademis, tapi juga punya keterampilan dan bakat. Selanjutnya ada kantin yang sehat. Nutrisi yang sehat akan membuat prestasi anak juga meningkat. Kemudian juga kenapa ada jalan di sini? Jalan ini juga melambangkan bahwa anak itu akan terus berjalan dalam koridor sekolah selama dia berada di dalam lingkungan sekolah. Dan kenapa ada pagar? Ini sebagai bentuk perlindungan sekolah terhadap anak. Begitu. Kenapa ada internet di sini? Sama. Sekolah penggerak menuntut kita untuk menjadi sekolah yang go digital. Artinya semua sekolah itu harus berbasis digital. Karena kita lihat media pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sekarang merasa kesulitan nggak waktu buat video kemarin? Merasa kan? Nah, kenapa? Karena kita tidak punya anak-anak yang bisa kita bangun untuk membuat itu. Padahal internet, teknologi itu bisa kita berdayakan untuk anak-anak. Dan saya sangat heran masih di Abdia ada masih banyak sekolah yang mengharuskan anak-anak untuk tidak membawa gadget dan lain sebagainya. Memang mungkin resikonya besar kalau kita disuruh bawa, tapi sebenarnya itu adalah jadi langkah kemunduran kita menjauhkan anak, memisahkan anak dari teknologi. Padahal mereka hidup di zaman teknologi dan itu yang mereka mau harusnya, gitu Pak. Jadi internet di sekolah itu jadi hal sepele. Seluruh kegiatan dan pembelajaran, pekerjaan kita semua butuh internet. Bapak Ibu merasa nggak kalau internet kita lelet misalnya? Kerjaan terkendala, bukan? Nah, makanya di sini kita perlu daya dukung internet supaya buat sekolah kita bisa lebih go digital. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu, untuk ada pengawas sekolah juga di sini ya, yang tidak lupa. Kenapa Anda dengan Bapak yang bertulis? Ya, pengawas sekolah adalah orang yang bisa
pendidik buat kami untuk menjalankan mutu pendidikan di satuan pendidikannya sendiri. Terima kasih dari tim Akan. Saya kembalikan ke Bapak.